Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sepekan sudah kita berpisah dan pada minggu atau pekan ini kita kembali bersua. Tentunya dengan semangat baru dan juga dengan harapan baru. Kita bersua dalam program Komunikasi Bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 22 November 2021 dengan tema Sustainability, Environmental Social Governance. Mungkinkah bisnis dibangun dengan menyeimbangkan kepentingan lingkungan, sosial, dan tata kelola? Untuk program komunikasi bisnis ini kerjasama dengan Quadrant Consulting yang juga bisa Anda simak di Radio Max FM Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Halo, apa kabar teman-teman yang ada di Waingapu? Semoga selalu sehat ya. Kemudian yang ada di Prajangkasa Trenggalek, halo apa kabar teman-teman yang ada di Trenggalek? Semoga selalu sehat juga. Dan yang ada di Tulungagung, sahabat-sahabat di RGR Radio Guyub Rukun Tulungagung, selamat pagi. Apa kabar untuk teman-teman di Tulungagung dan juga tentunya untuk Anda yang memantau siaran kami melalui live streaming di channel YouTube kami LPPL Radio Suara Sidoarjo Worldwide. Jadi seluruh dunia ya, asal Anda mengerti bahasa kami, bahasa Indonesia. Dan kita hadir dalam program ini tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Nanti akan disampaikan oleh Pak Roni Mustamu, Direktur Quadrant Consulting, dan juga sudah join via Zoom. Ada Pak Rudi, ada Pak Suhartono Rudi, dan juga ada Pak Andreas Sukendro. Saya sapa satu persatu. Selamat pagi, good morning Pak Rudi Balmater. Good morning sir, good morning Pak Panji, good morning. Salam sehat selalu untuk Anda Pak Rudi ya, tetap semangat ya. Yes sir. Luar biasa ini ya. Kemudian ada Pak Suhartono Rudi yang juga rajin ini, patut kita contoh. Panji dan pendengar semua. Pagi Profesor Roni juga. Pagi juga untuk Pak Suhartono Rudi. Di Jakarta gimana cuacanya? Panas hari ini. Panas ya? Kalau di sini paket hemat, kalau di sana paket nasi berarti. Iya. Bercanda ya Pak Rudi ya. Kemudian ada Pak Andreas Sukendro. Horas Pak Andreas. Horas Mas Panji, teman-teman semua selamat pagi. Kalau di Pulau Sumatera, khususnya di Kota Medan, apa kabarnya ini cuacanya? Sepanjang sore biasanya hujan, termasuk pagi ini masih hujan ya. Oh gitu ya. Musim hujan sekarang ini. Bawaannya pingin di bawah selimut gitu. Iya betul. Kalau di bawah selimut terus enak yang jadi Pak Roni, duitnya itu datang. Kalau seperti kita gitu, kalau nggak gerak gitu ya, duitnya nggak akan datang gitu. Ya, betul. Begitu ya Pak Roni ya. Kalau Pak Roni ini dikejar duit ya, kalau kita mengejar duit gitu. Oke, silakan Pak Roni, channel kita di pagi hari ini monggo. Terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, teman-teman di Waingapu, Sumba, Praja Angkasa di Trenggalek dan Guyub Rukun di Tulungagung, serta semua yang ada di sini, Pak Rudi Balmater, Pak Suhartono Rudi, dan Pak Andreas Sukendro. Terima kasih sekali. Hari ini kita sengaja mengangkat sebuah topik yang asik, sedang jadi pembicaraan kembali tentang arah kita mau kemana, dan Indonesia per 1 Desember 2021 besok akan menjadi pemimpin dari negara-negara G20, artinya 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Nah ini mensyaratkan beberapa hal yang memang harus jadi bagian dari perhatian pemerintah Indonesia, para pelaku bisnis Indonesia, dan seluruh warga negara Indonesia, bahwa perhatian dunia saat ini sangat kuat pada isu-isu keberlanjutan, sustainability. Jadi kalau dulu 30 tahun yang lalu kita hanya bicara yang namanya lingkungan, hari ini kita bicara tentang keberlanjutan yang mengcover atau membahas hampir semua aspek.
Tetapi dari aspek-aspek yang muncul itu yang paling dominan kalau di dalam bisnis sampai saat ini itu adalah isu tentang lingkungan, tentang sosial, dan tentang tata kelola atau governance. Apa dampaknya? Dampaknya bisnis tidak bisa lagi dijalankan seperti logika masa lalu. Contoh dari logika masa lalu ada biaya-biaya, nanti mungkin Pak Suhartono Rudi bisa sharing, Pak Rudi Balmater, Pak Andreas juga sangat ahli di bidang ini. Ada biaya-biaya yang kita sebut sebagai eksternalitas. Eksternalitas itu adalah biaya yang harusnya menjadi bagian dari biaya dalam proses produksi, tetapi karena kesengajaan para pelaku usaha itu dikurangi, dikeluarkan dari sistem sehingga menjadi biaya-biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. Contoh diantaranya adalah kalau memproduksi sebuah produk misalnya, harusnya ada limbah. Limbah itu harus dikelola. Misalnya kalau limbah cair itu harus ada water treatment, pengolahan air limbah yang baik. Dan itu nilainya mahal banget. Nah, karena mahal, maka perusahaan ingin supaya bisa kompetitif dari sisi harga, dikurangi, ditekan biaya operasi. Caranya, limbah itu nanti terutama musim hujan kayak begini, apalagi kalau nanti ada banjir, biasanya banjir pertama, itu adalah berkah bagi mereka karena tiba-tiba pintu-pintu penampungan limbahnya itu dibuka supaya dengan alasan banjir terbawa oleh arus. Padahal itu kesengajaan dibuang. Nah, itu kan menghemat sekian rupiah. Nah, ketika menghemat ini, maka biaya operasinya kesannya menjadi efisien, menjadi rendah, sehingga harga jual kemudian bisa rendah. Tetapi masyarakat yang menanggung. Saya beri satu contoh. Masyarakat Surabaya, dan mungkin sebagian Sidoarjo, itu bahan baku utama dari air minum itu masih berasal dari Sungai Berantas. Tapi dari waktu ke waktu biaya untuk mengolah air dari Sungai Berantas untuk layak digunakan, nggak usah untuk makan dan minum, tapi dipakai untuk mandi saja, itu membutuhkan biaya yang makin lama makin tinggi. Kenapa kok makin lama makin tinggi? Karena polusinya banyak banget di situ. Nah, kenapa kok muncul polusi? Ya karena ada pabrik-pabrik yang dengan sengaja membuang limbahnya ke sana dengan alasan bahwa masih ada di dalam parameter dan seterusnya. Yang intinya itu adalah eksternalitas, mengeluarkan biaya dari sistem mereka sehingga harus ditanggung masyarakat. Orang-orang akan kemudian membayar biaya langganan PDAM itu meningkat. Kenapa kok harus meningkat? Karena memang biaya untuk memproses airnya jadi lebih mahal. Demikian juga kalau sekarang kita cermati teman-teman pegiat lingkungan mengekspos luar biasa tentang sampah-sampah atau limbah plastik yang bekas kemasan, produk-produk consumer good, makanan, minuman, gitu, sase, gitu. Nah itu kan luar biasa memenuhi badan-badan sungai. Dibuang begitu saja. Kenapa dibuang begitu saja? Adalah tanggung jawab produsen sebetulnya. Dia melakukan dua hal. Satu, mengedukasi konsumennya supaya membuang sampah plastik dengan baik dan benar, atau mereka mengumpulkan dan menarik kembali kemasan-kemasan itu supaya bisa didaur ulang atau di-recycle. Itu tanggung jawab mereka, harusnya. Nah, tetapi dengan logika eksternalitas tadi, itu dikeluarkan dari sistem, pura-pura nggak tahu. Nah, dampaknya apa? Harga produknya murah, tetapi tanggung jawab masyarakat jadi besar. Ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita. Karenanya juga para aktivis di sektor yang lain, contohnya, selalu meminta perhatian kepada industri rokok. Karena cukai rokok memang sangat besar di Indonesia. Tetapi biaya kesehatan yang dibayar atau harus dibayar pemerintah dan masyarakat terhadap penyakit-penyakit yang terkait dengan atau diduga terkait dengan aktivitas merokok, itu jauh lebih tinggi nilainya dibanding dengan pendapatan dalam bentuk cukai rokok. Nah, ini yang mesti jadi perhatian bersama. Karena itu sekarang muncul arahan atau muncul gerakan. Ayolah kita kembali ke sana. Jadi para pengusaha diminta untuk mempedulikan isu-isu lingkungan. Lingkungan di sini adalah alam.
Dan kedua adalah isu-isu sosial. Hari ini misalnya, hari ini kalau nggak salah, kalau nggak hari ini besok gitu, para pekerja di Gresik itu akan demo. Demo yang dibahas apa sih? Ya demo minta intinya tentang UMK, supaya ada kenaikan. Jadi ada perbedaan persepsi tentang hitungan antara para pekerja dengan kelompok pengusaha dibanding kemudian juga dengan pemerintah. Nah, tinggal nanti dilihat pemerintah ini mau pro kemana. Pro kepada pengusaha, pro kepada pekerja, atau nggak tahu, punya titik tersendiri. Nah, sampai pada saat ini di Jawa Timur posisinya ada 3 titik yang sangat berbeda nilainya. Angka yang oleh Dewan Pengupahan kalau nggak salah namanya. Terus yang kedua perkiraan yang nanti akan diambil pemerintah, dan kemudian yang ketiga adalah harapan atau tuntutan yang dilakukan pekerja. Nah, ini adalah isu-isu sosial yang harus dikelola. Nah, yang ketiga itu adalah governance. Di dalam sebuah unit usaha, tidak mungkin perusahaan itu bisa bermain dengan model yang dulu. Yang dulu artinya apa? Pokoknya semua yang ada di laci perusahaan, ada di laci kas, itu adalah uang bersama. Sekarang harus dipilah betul, mana uang pribadi, mana uang untuk usaha. Kalau dulu ada orang punya depot, ya udah tinggal diambil di laci gitu, kalau dia butuh duit dipakai. Sekarang tidak bisa, harus dikelola dengan sangat baik. Nah, di dalam tata kelola setidaknya yang diikuti oleh KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance, itu membuat konsep namanya tarif. Atau kadang-kadang di bahasa Indonesia kan jadi tarik. Apa itu? Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Nah, fairness ini sering diterjemahkan sebagai kesetaraan dan kewajaran. Nah, hal yang seperti ini, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, harus jadi perhatian semua, karena kalau tidak, competitiveness kita akan turun. Kenapa? Karena sekarang konsumen sudah banyak yang terdidik. Kalau dulu narik udara masuk hidung yang rasanya sesak, itu dianggap sebagai wajar kita hidup di tempat yang seperti ini. Sekarang karena pendidikan, orang menyadari dia punya hak untuk menghirup udara yang bersih dan sehat. Nah, sehingga tuntutan pada bisnis untuk melakukan praktek-praktek bisnis yang bersih dan sehat itu juga terjadi. Nah, ke depan orang tidak lagi hanya memilih karena ada produk dan harga. Jadi nggak bisa transaksional sesederhana itu. Orang sekarang bahkan mau memilih produk, misalnya kebutuhan-kebutuhan mandi dan sebagainya, itu kan ada sebuah produk dari luar negeri, itu yang dengan sengaja memang mengangkat isu-isu tanggung jawab lingkungan dan sosial. Sehingga orang mau membeli dengan harga yang lebih mahal. Sekarang juga udah mulai muncul praktek. Kalau Anda beli minuman, bawa wadah tersendiri, bawa wadah sendiri, harganya didiskon. Kenapa? Karena mereka penjual tidak perlu lagi menyediakan kontainer untuk itu, tidak perlu menyediakan cup, gelas plastik atau kertas dan sebagainya, karena masing-masing sudah bawa. Nah, ini dorongan ke arah sana sekarang semakin terjadi. Itu yang harus jadi perhatian, bahwa tidak lagi pasar bermain seperti dulu. Aktivitas seperti dilakukan oleh Pak Andreas di Medan, itu adalah aktivitas yang saya bilang itu masa depan. Mungkin pada saat ini karena masa transisi ada kegalauan. Kenapa? Karena orang masih tidak mudah untuk berpindah dari perilaku sekedar memanfaatkan dengan perilaku yang bertanggung jawab di dalam konsep bisnis. Tapi yang dilakukan Pak Andreas itu adalah sesuatu yang menarik, mengubah sampah menjadi rupiah. Dan itu bermanfaat bukan hanya untuk Pak Andreas dan teman-teman yang ada di sana, tetapi oleh masyarakat yang ada di sekitarnya, yang dalam tanda kutip sering kita sebut sebagai binaan dan sebagainya. Dan yang menarik itu adalah bagian dari pemikiran yang sangat brilian untuk mengurangi beban-beban lingkungan. Nah, kalau lingkungan kita semakin sehat, sosialnya juga sehat, orangnya sehat. Persoalan-persoalan akan berkurang, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, hal-hal yang seperti ini memang harus dimulai. Tidak bisa kita sekedar menunggu, karena kalau menunggu tidak ada yang memulai, nggak akan pernah bisa. Masih ingat ketika muncul ojek online,
Itu awal-awalnya digebukin itu sama ojek yang di pojok-pojok kampung begitu. Tapi akhirnya sekarang sudah menjadi praktek standar. Dulu yang namanya taksi pakai argo itu luar biasa, mengatur benar. Dalam tanda kutip kadang-kadang terkesan seenaknya. Sejak ada taksi online, nah sekarang taksi-taksi yang argo itu menjadi lebih berperilaku menjadi lebih baik, lebih mengutamakan konsumen, pengguna jasanya. Nah, hal-hal yang seperti ini, Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, memang akan memberikan tekanan tertentu, tetapi pada saat yang sama, ini akan bermanfaat bagi competitiveness perusahaan. Perusahaan akan semakin sehat, dan kalau di dalam, misalnya bisnis milik keluarga, itu akan terhilangkan yang namanya, atau terkurangi yang namanya hidden cost. Hidden cost itu gini lah, ada biaya-biaya yang sengaja tidak dimasukkan supaya kesannya murah. Misalnya apa? Biaya sewa. Oh, itu tanah punya saya sendiri, bukan punya perusahaan, punya saya. Nggak apa-apa, ini toh perusahaan saya, dipakai, nggak dicas. Jadi tidak ada di dalam pembukuan. Nah ini kan aneh, sebuah pabrik tidak mengeluarkan biaya apapun untuk tempat dia berproduksi. Tidak menyewa dan tidak pernah membeli. Ini kan hidden cost. Atau dengan sengaja orang itu tidak membayar dengan cukup pada dirinya atau pada keluarganya dengan alasan toh kita nanti akan mendapat yang namanya dividen. Jangan lupa dividen itu adalah haknya pemegang saham. Karena Anda menanam modal, Anda dapat hak. Tapi kalau Anda bekerja sebagai direktur, sebagai komisaris, sebagai manajer, sebagai pekerja di sana, Anda berhak untuk digaji layak. Nah ini namanya hidden cost. Hidden cost itu macam-macam. Bahkan ada yang agak nakal sedikit, orang direkrut sebagai pembantu rumah tangga, tetapi disuruh masak, terus buka warung atau buka depot, hasil masakannya dijual. Nah ini kan menarik gitu. Tidak ada kompensasi khusus untuk itu. Padahal kan dia direkrut sebagai orang pekerja untuk bisnis, bukan asisten rumah tangga. Nah hal-hal seperti ini, Mas Panji, ke depan akan menjadi bagian yang dicermati terutama oleh generasi yang lebih muda seperti generasi alfa, generasi milenial pun sudah mencermati itu dan mereka tidak suka terhadap praktek-praktek bisnis yang tidak peduli pada lingkungan sosial dan tidak memiliki sistem tata kelola yang berkualitas. Terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Roni sebagai pembuka untuk diskusi kita pagi hari ini. Dan perlu saya ingatkan kepada Anda sahabat pendengar dan pemirsa, Anda bisa bergabung di 0811 309 1009. Tema yang diangkat adalah Sustainability, Environmental, Social Governance. Mungkinkah bisnis dibangun dengan menyeimbangkan kepentingan lingkungan, sosial, dan tata kelola? Saya coba ke Pak Suharto Nurudi. Sepertinya tema kita ini merupakan tantangan bagi para pelaku usaha. Kira-kira mampu nggak ya untuk Indonesia? Kalau yang di negara-negara maju ya kita tahulah karena memang sistem dan juga mungkin masyarakatnya lebih care terhadap lingkungan dibandingkan negara berkembang gitu ya. Pak Rudi, monggo. Ya, saya punya pengalaman bergabung di satu perusahaan yang bikin botol air minum, ya boleh dibilang terbesar lah di Indonesia, ya kan. Dia sangat concern sama environmental sampai dia bangun satu recycle plant yang cukup besar, ya kan. Dia bisa kelola sampai kalau nggak salah sampai 3.000 sampai 6.000 ton per bulan dari plastik-plastik bekas botol minum ya. Nah, dia bisa, tapi izinnya itu minta ampun Pak, susahnya. Ya karena itulah kalau kita bilang ya kita mau melakukan itu ya kan, tapi sometimes ya kita nggak disupport sama government gitu loh. Ya kan, dan juga itu investasi nggak murah. Satu pipeline-nya aja itu kurang lebih hampir 200 miliar gitu loh Pak. Ya karena itu yang bukan sesuatu tantangan ya bagi pengusaha, dia mau ngambil atau tidak. Dan juga untuk pembelian bahan baku ya kan, nah kita mesti bekerja sama dengan para pengepul. Nah itu, makanya itu saya julukin bos saya lagi dulu itu Kaipang. Tahu mungkin Kaipang kan raja pengemis. Ya kan, dalam kungfu kan. Nah itu kan, makanya saya julukin beliau itu Kaipang. Soalnya dia bukan Taipan ya? Bukan, Kaipang saya bilang. Ya, soalnya kenapa? Dia kan mesti pengepul itu, dia bisa tahu loh harga biji plastik naik atau tidak. Jadi kalau kita udah produksi, kita punya harga pun nggak bisa terlalu bagus dengan virgin punya yang asli Pak.
ya kan paling juga kita cuma selisih 10-15% doang dari harga baru. Nah, itu yang menyebabkan kita punya cost tinggi kan, itu kan listriknya luar biasa, dan juga kita itu kelola sampai food grade. Ya kan, jadi kan kita bisa lakukan itu. Nah, maka itu ada satu perusahaan pabrik minum yang juga terbesar di Indonesia mau gandeng kita karena itu. Karena kita punya recycle plant yang luar biasa gitu loh. Nah, ya kalau saya bilang kan di situ ya itu juga nggak mudah jalurnya gitu loh. Apalagi dengan pengepul pasti cash and carry. Malah kita ijon, kita kasih duit dulu terus dia kirim barang ke kita. Nah, itu yang boleh dibilang ya kalau di Amerika kan mereka masing-masing supermarket ada recycle ya, mesin recycle. Misalnya taruh botol plastik, dapat stamp, dapat apa automatically. Nah, itu bisa ditukar sama dia punya itu. Kalau di Indonesia kan tidak ada itu gerakan kayak itu. Mungkin ya kalau Indomaret, Alfamart lakukan itu, wow, itu bisa luar biasa itu. Jadi kita orang sekarang kan kalau bergerak di bawah itu kan kita juga ya boleh bilang sebagai itu bos saya disebut kaipang karena kenapa? Dia juga mesti bergelut dengan para ya boleh dibilang ya para pengepul ya, kalau kita bahasa kasarnya jadi kayak mafia gitu di bawah kan gitu loh. Ya kan, dan juga yang itu yang kita lakukan ya kan. Nah, itu nggak gampang to build this environmental yang benar-benar mau juga support kita punya itu. Saya juga bilang, wah ini bos kalau mungkin zamannya Soeharto kamu udah dapat Kalpataru, ngakak dia bilang. Ya kan, nah itu kan dia benar-benar luar biasa gitu loh. Nah itu sampai sekarang masih jalan usahanya ya, itu bagus beliau itu ya kan. Nah maka itu saya juga bilang ya itu semua bukan perusahaan tok, semua kita pun harus sama-sama gitu loh untuk jaga environmental kita ini sendiri. Dengan kelakuan kita pun ya kan, juga kalau kita sama aja buang sampah sembarangan atau apa juga ya kita juga rempong sendiri jadinya gitu loh. Ya kan, hujan banjir ya kan ya karena kita punya itu yang buang sampah juga sembarangan sih. Itu aja ya, itu beberapa yang bisa saya share dari pengalaman saya di situ. Ya kan, kalau kita mau itu juga mestinya dari diri kita sendiri juga gitu loh. Ya kan, yang jadi semua jangan dibebankan ke perusahaan juga gitu loh dalam hal ini gitu loh. Ya kan, not fair juga gitu loh. Ya kan, kita juga beli apa? Ya kan, ya juga kita juga bangun water treatment yang sangat mahal di sana gitu loh untuk mengelola air dari limbah, padahal plastik itu nggak balik limbah, cuma limbahnya itu dari recycle ini. Wow, itu luar biasa biayanya gitu loh. Untuk bikin water itu berapa miliar sendiri lagi gitu loh. Supaya itu bisa kita alirkan ke sungai, sampai kita juga piara ikan di ujungnya itu supaya dia lihat oke, ini ada ikan hidup atau apa, nah baru kita buang. Kalau ikannya udah pada mati kan berarti airnya juga nggak layak gitu loh. Dan juga kita sering juga biaya juga tes air kan nggak murah, ke Sukovindo kemana, apalagi atas nama perusahaan ya kan pasti banyak kriterianya. Nah maka itu mungkin perusahaan pun malas untuk melakukan ini karena kenapa? Embel ke belakang itu banyak gitu loh yang mesti dikerjain gitu. Jangan juga bangun water treatment ya udah, dan tidak. Kita pun akan dicek sama lingkungan hidup, ahli atau apa semua, buset dah itu. Ya kan, itu yang pekerjaan yang mungkin perusahaan itu males gitu loh. Nah, itu caranya gimana supaya perusahaan nggak males, dan juga itu, nah itu yang mesti kita bersama mungkin pikirkan jalan keluarnya gitu loh. Cuma segitu sih Pak sharing saya. Makasih. Terima kasih Pak Suharto Rudi. Saya juga ucapkan selamat datang untuk Mas Moko dan juga ada Pak Rajab ya. Selamat pagi Pak Rajab, terima kasih sudah join. Saya geser ke ada Pak Agus Subagio juga yang sudah join via Zoom. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak. Salam sehat semuanya. Selamat pagi Pak Rudi, Pak Mater, Pak Rudi, Prof Mustafa. Selamat pagi. Baik. Saya geser ke Pak Rudi Balmater. Yang Pak Rudi Balmater ini juga kalau Anda lihat di berbagai media gitu ya, beliau ini juga merupakan atas perdagangan antara Filipina dan RI. Kalau di Filipina gimana Pak? Atau ada sesuatu hal dalam arti kata begini, kan kita sama Filipina itu kan negara-negara Asia Tenggara gitu ya, jadi look similar. Apakah pemerintahnya juga cukup concern, ditunjang oleh pengusahanya juga untuk mengedepankan soal sustainability, lingkungan dan sebagainya nih Pak Rudi? Good morning Pak Panji. Good morning. Good morning para rekan-rekan, Profesor Roni, my Vice President Suharto Nurudin, dan my Agus and Pak
Moko, Andreas. Sebenarnya Philippine government juga punya peraturan ketat, apalagi dalam pertambangan zamannya Presiden Duterte menghentikan seluruh perusahaan yang bergerak dalam bidang mining sebab mereka tidak menjaga lingkungan. Dan sebenarnya sekarang di Filipina juga seperti di Indonesia memang ada peraturan ketat untuk mengatasi environmental issue seperti limbah dan yang lain-lain, Pak. So jadi sebenarnya sama, Indonesia yang ekonomi sudah 1 triliun ekonomi, Filipina cuma 350 miliar ekonomi per tahun. Sama-sama pemerintah punya peraturan. Saya cuma mau sampaikan mengenai tanggung jawab daripada perusahaan yang kemungkinan tujuan adalah untuk meningkatkan harta. Namanya dalam bahasa Inggris creation of wealth. Bagaimana harta ini bisa dikembangkan. Nah sekarang kalau kita lihat ada 3 tanggung jawab yang harus diperhatikan oleh pengusaha. Pertama itu mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan yang namanya internal. Bagaimana sikap pemikiran daripada karyawan dan juga lingkungan daripada perusahaan ini. Nah, sebenarnya ini harus ada campaign atau training daripada perusahaan untuk semua karyawan harus berhati-hati untuk menjaga mengenai lingkungan. Dan kedua, perusahaan juga dihimbau untuk menjaga bagaimana namanya pemakaian daripada natural resources, bahan baku dan yang lain-lain. Jadi hubungan daripada customers dan juga suppliers itu harus ada policy supaya kita bisa memenuhi syarat-syarat dalam lingkungan. Dan yang ketiga, yang paling penting dalam bisnis adalah mengenai investasi masa depan. Sebenarnya yang dikatakan oleh Profesor Roni mengenai sustainability itu dengan kata lain replacement. Generasi kita sekarang harus juga memikirkan 20-30 tahun yang akan datang. Apakah manusia pada saat itu bisa menikmati apa yang kita nikmati pada saat ini sekarang? Justru itu perusahaan dihimbau untuk bertanggung jawab terhadap long-term investment supaya bisa sustainable our environment. Kita nggak tahu cucu-cucu kita apa mereka masih menikmati apa yang kita nikmati pada saat ini sekarang. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa mengenai penanganan plastik, penanganan yang lain-lain, itu harus diperhatikan secara serius. Terima kasih Pak Panji dengan diberikan kesempatan bagi saya. Thank you, sir. Yeah, you're welcome. Terima kasih juga untuk Anda Pak Rudi Balmatar yang juga sudah berbagi informasi mengenai kondisi yang ada di tanah kelahirannya Pak Rudi nih di Filipina. Saya sebelum geser ke partisipan yang lain, saya mohon izin dulu kita jeda dulu untuk ikuti beberapa pesan. Nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Opo ae sih kok bengak-bengok njaluk ta? Iya, njaluk. Ayo siapno. Ate kula anang pasar iki. Lho, ojo numpak sepeda motor. Wis siap kabeh iki. Bensin wis isi. Kurang apa? Pajak sepeda motore entek, mati, wayahe mbayar. Ya tugas pean lho, wong lanang kok. Ayo undang bayar pajak kendaraan, mumpung ada pemutihan dan insentif pajak mulai 9 September sampai 9 Desember. Bebas denda PKB dan BBNKB, bebas BBN 2 dan seterusnya. Untuk roda 4 atau lebih ada diskon 10%. Untuk roda 2 dan 3 diskonnya 20%. Ada juga hadiah 30 juta. Pengundian tabungan umroh tahap kedua. Guyang guyu oleh arisan ta? Wes bayar pajak iki. Gampang gak kena denda, ono pemutihan. Kok iso? Masih telat gak ono denda. Hah? Sopo telat? Awakmu. Kapan gawene saiki wis telat? Ajur. Sahabat ingin menikmati view alam bersama keluarga atau komunitas, kunjungi Agropolis Wonosalam. Villa kebun dikelilingi pertanian durian, bisa digunakan untuk outdoor party,
wedding, birthday, anniversary, juga komunitas gathering lainnya. Fasilitas ada area camping, aula, musola, memanah, kolam renang, kafe, taman kelinci, lapangan tenis, dan lahan parkir yang luas. Agropolis Wonosalam memiliki keunggulan durian bido yang dikembangkan menjadi kebun produktif. Di Agropolis Wonosalam Anda juga bisa miliki kafling villa kebun berjamaah mengacu sistem syariah, harga terjangkau tanpa sita, cash bertahap. Dengan harga hanya Rp298 juta per 144 meter persegi. Dapatkan juga promo Hari Pahlawan, unit terbatas hanya 21 unit tersedia. Jadi Agropolis Wonosalam ada di area sawah atau kebun Gading Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Info selengkapnya silakan hubungi 0812 177 0229 0812 1777 0229 atau WhatsApp di 0857 4815 7147 0857 4815 7147. Agropolis Wonosalam, peradaban keberkahan. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau acid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, punya 6 manfaat. Meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, mencegah sakit ma. Untuk info lengkap Cheers, Anda bisa hubungi Pak Sutrisno di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Wah, apa ini ya? Aku kabulkan satu permintaanmu. Kok satu, Jin? Malah nawar lagi. Ya udahlah, aku mau punya pabrik rokok biar bisa kaya. Pabrik rokok? Udah punya izin belum? Alah, nggak usah pakai izin lah. Oke, saya kabulkan. Loh, kok di penjara, Jin? Rokok ilegal? Iya, penjara. Hati-hati dengan rokok ilegal. Kenali dan pahami ciri-cirinya. Tidak ada pita cukainya, atau ada pita cukai tapi palsu, atau pita cukainya bekas. Bisa juga pita cukainya beda dengan jenis rokoknya. Karena nggak ada pita cukai, nggak ada jaminan aman. Kan nggak ada ukuran kandungan nikotin dan zat lainnya. Dan yang pasti, merugikan negara. Jadi ingat, jangan beli rokok ilegal atau polosan. Bahaya buat diri sendiri dan bikin negara rugi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo dan Dinas Kominfo Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Komunikasi Bisnis dengan tema Sustainability, Environmental, Social Governance. Mungkinkah bisnis dibangun dengan menyeimbangkan kepentingan lingkungan, sosial, dan tata kelola? Rasanya kalau kita ngomong soal istilahnya daur ulang, terus kesehatan lingkungan, nggak lengkap kalau nggak ngobrol dengan Pak Andreas. Pak Andreas, selamat pagi. Masih bersama dengan kami, Pak Andreas?
Halo? Oh, sepertinya mungkin ada, saya cek. Oke, bentar. Ada chat ini. Pak Andreas, bisa mendengar suara saya Pak Andreas? Oke, kalau Pak Andreas agak susah Bisa Mas Panji barusan masuk. Oh, barusan datang. Iya, ini soalnya keretanya mau berangkat ini. Monggo Pak Andreas, kalau kita bicara soal daur ulang atau environmental atau juga kepedulian terhadap lingkungan gitu ya, perusahaan-perusahaan yang di Medan itu yang sudah kerjasama dengan perusahaannya Pak Andreas itu rata-rata bergerak di bidang apa Pak Andreas? Hampir semuanya dalam waste management Mas Panji. Jadi mereka juga ternyata mengalami kesulitan yang sama dengan saya. Yang paling gampang begini, yang kita harapkan masyarakat membantu, ternyata tidak juga. Contoh kita meletakkan ada sekitar 20-an green point. Jadi green point itu kita bisa menyumbang barang-barang daur ulang ke box bak sampah gitu supaya nanti setiap minggunya kami yang ambil. Ternyata ada sebagian masyarakat juga merasa saya nggak dapat keuntungan. Buat apa ngasih ke dia? Kenapa nggak saya kasih ke yang lain atau saya jual sendiri? Padahal dia buangnya juga ke bak sampah yang tidak didaur ulang atau ke paret atau ke sungai. Sehingga ini kan sebenarnya merepotkan semua orang. Jadi daripada dia berbuat baik, lebih baik dia merepotkan. Jadi ini sungguh suatu kesulitan yang kami hadapi sebagai perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang waste ini. Jadi bukan hanya masalah sosial juga, masalah ekonomi, apalagi misalnya seperti yang dibilang tadi Pak Rudi Soehartono itu betul. Saya ngurus ke Sukovindo itu nggak ada yang di bawah 4 juta, hanya untuk satu tes produk saja. Lah bayangkan produk kami ini 30-an, mau berapa biayanya? Baru Sukovindo, belum ke BP POM-nya. Padahal ini kan tujuannya untuk membantu masyarakat, supaya tidak terjadi penumpukan sampah yang berlimpah. Belum lagi nanti kalau pemerintah itu datang bentuknya seremoni. Lah saya udah berkali-kali diundang hanya untuk seremoni-seremoni seperti itu. Selesai seremoni ya habis. Green point-nya itu tetap tidak diupayakan, tidak ada suatunya gerakan bersama yang difasilitasi pemerintah. Tapi ada foto-foto di sana nggak? Biasanya foto bareng gitu ya? Ada, kalau mau lihat foto saya banyak lah. Wali Kota Medan udah banyak kali kalau seremoni seperti itu. Cuman ya selesai sampai seremoni foto-foto selesai ya akhirnya bubar ya nggak berjalan juga. Tapi beda dengan Singapura. Maaf kata kalau saya ke Singapura saya lihat pemerintahnya turun tangan ya. Saya sering mengikuti kompleks residensial itu pemerintah turun tangan taruh green box. Jadi kalau dalam 1 minggu itu green box itu nggak penuh, pemiliknya itu langsung didatangi, ditanya kenapa dan seterusnya. Nah ini saya alami sendiri karena saya langsung kerja di sana. Tapi kalau di sini enggak, tujuannya mau niru Singapura tapi belum berhasil karena kita bergerak berdasarkan komunitas-komunitas, bukan top down tapi lebih banyak bergerak di bawah. Nah ini saya mohon pendapatnya Prof. Roni, apakah cara-cara yang kami lakukan ini benar atau tidak? Karena terus terang saya ini boleh dikata bergerak sendiri dengan beberapa relawan lain, seakan-akan menemui jalan buntu. Dan saya khawatirkan masa depan bumi ini seperti yang dikatakan Prof. Hawking itu tidak lebih dari 100 tahun ada benarnya. Melihat dari banyaknya kasus climate change dan seterusnya. Mungkin bisa memberikan pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andreas. Mungkin seperti sama yang saya disampaikan Pak Soehartono Rudi tadi. Kalau mungkin ini di zaman Orba Anda sudah dapat Kalpataru ini Pak. Sudah diundang ke istana ini. Terima kasih Mas Panji, terima kasih. Ya, keseriusan dari kedua belah pihak ya. Masyarakatnya sudah aware, tapi kalau governmentnya, regulatornya juga tidak aware ya seperti orang bertepuk sebelah tangan gitu ya. Nggak bunyi, cuma bunyi angin gitu. Baik, saya coba geser ke yang lain, yaitu ke Mas Moko. Mas Moko, bisa share? Mas Moko. Meskipun hanya audio tidak apa-apa karena follower Anda di sini cukup mendengarkan suara saja itu sudah terobati kangennya. Monggo Mas Moko. Terima kasih. Ya, baik. Ya menarik ya kalau bicara mengenai environment, sosial dan governance. Awalnya tadi saya kepikirannya ya salah mata saya. Saya muncul di kepala saya adalah environment, sosial sama government.
Karena belum lama sempat ada beberapa diskusi dengan beberapa teman mau ngomongin tentang ESG, tapi G-nya yang ke government. Dan dalam konteks ini saya sepakat dengan apa yang tadi di-sharingkan oleh Pak Rudi maupun juga Pak Kendro baru saja. Jadi kalau menurut saya berteman dengan beberapa pengusaha dan juga membantu kegiatannya mereka, awareness terhadap social impact ataupun environment impact itu sudah ada, terutama dengan terima kasih untuk startup, karena sekarang anak-anak muda sekarang, generasi muda ketika bikin inisiatif baru, startup begitu, social impact-nya itu sudah masuk. Hanya memang rasanya keengganan atau kesulitan muncul ketika government ini tidak terlihat full support. Artinya dari sisi regulasi, kemudian dari sisi pungutan, dan apalagi yang baru saja Pak Kendro cerita, lebih terjebak pada kegiatan seremonial. Tapi setelah itu ya entah kemana, entah ngapain, dan seterusnya. Contoh paling dekat yang saya jumpai ini developer. Developer itu kan salah satunya ada AMDAL ya, pasti. Nah, di daerah Bekasi tempat saya tinggal itu kemarin saya sempat terlibat agak intensif karena ada beberapa daerah yang dikembangkan oleh developer-developer swasta menggunakan lahan yang pendek di daerah yang relatif rendah. Ini harga jualnya lebih rendah, tapi AMDAL-nya kemudian walau-alam. Nah, sehingga ketika sudah jadi, sudah dijual, banjir mulai bermunculan. Akhirnya pemerintah sibuknya lebih ke arah sibuk kegiatan bakti sosial, ada bencana banjir dan seterusnya. Ya, saya yakin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini pasti paham arahnya kemana kemudian. Nah, hal-hal semacam ini yang menurut saya perlu lebih banyak didorong dari sisi peran aktif pemerintah untuk bisa mendorong ESG-nya jalan. Jadi kalau dari sisi pengusaha, saya yakin sih kesadarannya ada. Kalau semakin banyak yang melakukan itu, saya punya keyakinan in the long run 5-10 tahun lebih banyak perusahaan swasta yang menerapkan. Tapi insentif atau support dari pemerintah juga masih jadi PR kita. Kurang lebih itu yang bisa saya share. Baik, Mas Panji dan teman-teman semua. Terima kasih Mas Moko. Kemudian terakhir ke Pak Agus sebelum saya bacakan beberapa pertanyaan. Pak Agus, ada komentar seputar tema kita pada pagi hari ini? Monggo Pak Agus Subagya. Iya, saya menambahkan aja Pak ya. Bisnis ESG ini pernah saya juga jadi praktisi Pak ya. Jadi saya ini dulu 3 tahun yang lalu itu menjadi salah satu pengurus dari sebuah perusahaan, di mana mungkin bapak-bapak nggak pernah dengar atau pernah dengar ya tentang memanfaatkan limbah atau waste dari masyarakat atau perusahaan-perusahaan yang ada, yaitu used cooking oil Pak. Used cooking oil ini kalau bahasa Jawanya minyak jelantah. Minyak jelantah ini adalah turunan daripada crude palm oil, minyak goreng, yang diproses oleh beberapa perusahaan refinery menjadi minyak goreng. Nah, banyak beberapa restoran, cepat saji, pabrik-pabrik kerupuk, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang consumer good, seperti Ciki-Ciki, seperti beberapa perusahaan besar seperti Wings Group yang mengelola mie, noodle, dan lain sebagainya, itu membutuhkan minyak Pak untuk memprosesnya. Nah, minyak-minyak ini kan dibuang sama mereka. Kami ini perusahaan eksportir, jadi mengambil dan juga menunggu dari para pengepul, retailer, yang mengambil dari beberapa perusahaan restoran-restoran saji, misalnya KFC, kemudian Burger King, kemudian beberapa restoran yang ada di mal-mal di seluruh Jawa Timur, Surabaya, Gresik, Malang. Mereka kirim ke kami, Pak. Dan kami hanya menyaring, memasukkan ke kontainer,
dalam bentuk 20 feet untuk kita ekspor ke Eropa, terutama ke Amsterdam pusatnya. Dan saya berinteraksi dengan mereka, buyer datang ke gudang kita. Kami hanya pengepul besar di Sidoarjo, di Lingkar Timur. Nah, saya hanya memanfaatkan minyak-minyak bekas yang namanya jelantah atau bahasa internasionalnya used cooking oil. Untuk kita manfaatkan, kita masukkan di dalam kontainer 20 feet, setiap minggunya 4 kontainer, Pak. Kita ekspor ke Amsterdam. Nah, ini kita memanfaatkan waste yang ada yang bisa dipakai oleh mereka, perusahaan-perusahaan besar di Amsterdam, di Eropa, yang dipakai untuk sebagai biofuel bagi mereka, sebagai energi terbarukan. Jadi saya mungkin ada sedikit pengecualian bahwa kesulitan untuk pengelola waste untuk barang-barang tertentu, tetapi saya memanfaatkan waste dari minyak goreng bekas atau used cooking oil atau jelantah yang kami proses hanya cuma menyaring supaya nggak kotor, bekas-bekas keripik-keripiknya itu kita masukkan di kontainer, kita masukkan di bags yang beratnya 20 ton per satu kontainer. Kami bisa ekspor per minggunya itu 4 kontainer, Pak. Jadi 1 bulan itu bisa 4 kali 4, 16 kontainer, Pak. Itu kita manfaatkan, kita sudah lakukan. Dan banyak beberapa perusahaan eksportir yang melakukan itu, Pak. Tetapi nggak banyak, mungkin ada 10 di Indonesia. Yeah. Dan ekspornya semua ke Eropa. Dan saya udah pernah lakukan itu, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi ada beberapa yang ESG yang bisa kita manfaatkan. Salah satu contoh yang saya sebut tadi, yaitu memanfaatkan used cooking oil, waste dari rumah tangga, waste daripada restoran cepat saji, pabrik kerupuk, dan lain sebagainya, kita ambil, kita malah dibayar, Pak. Kemudian kita menggunakan jasa transporter, karena itu masuk klasifikasi bukan B3, limbahnya limbah B2. Jadi tidak rumit seperti B3 yang membutuhkan izin-izin yang harus dari Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta, Pak. Cukup dari UKL, UPL, provinsi, perusahaan kami, kemudian punya sertifikasi untuk bisa ekspor ke Eropa, dan prosesnya hanya cuma 3 minggu, kita dapat sertifikasi, kemudian ICC ya namanya, ICC, itu kita bisa ekspor, kemudian ada ID ICC dari perusahaan badan usaha kita, mereka langsung terima, Pak. Bahkan kita dikasih down payment 60% sebelum barang kita loading ke pelabuhan, Pak. Mereka sudah pernah datang dan percaya sama perusahaan. Itu kira-kira itu, Pak. Saya hanya sharing aja bahwa ada yang bisa dimanfaatkan nggak sebelumnya waste itu. Terutama used cooking oil atau bahasa Jawanya jelantah, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Pak Agus Subagio. Ini luar biasa ya, upaya yang dilakukan oleh satu di antara pengusaha kita. Jadi ada sesuatu yang habis pakai itu diekspor. Karena dulu itu kan sempat heboh kita mengimpor biji plastik. Wah, ini kan jadi persoalan juga ini ya. Justru yang di tempat lain dibuang, kita malah impor itu. Baik, Pak Rodi, ini ada satu pertanyaan yang nyambung dengan tema kita. Ada beberapa pertanyaan sih, tapi saya pikir kok nggak ada, kalau istilahnya Bunda Kofifa itu kok nggak nyekrup gitu ya dengan tema kita. Saya cuma bacakan saja satu. Kira-kira sebentar. Ini kalau soal pengalaman dari Mas Fando yang ada di Porong ketika mengurus AMDAL itu memakai CV, karena kalau mengurus sendiri itu susahnya minta ampun, apalagi dokumen UKL UPL itu yang luar biasa banyak dan bertele-tele. Ini mudah-mudahan ke depan ada upaya-upaya tertentu sehingga hal-hal seperti ini tuh bisa dipangkas begitu, sehingga bagi para perusahaan atau pengusaha itu tidak terbebani dengan hal-hal seperti ini, meskipun juga harus ada kewajiban untuk peduli terhadap lingkungan. Baik, sekaligus closing remark Pak Roni, monggo. Terima kasih Mas Panji dan Bapak-Bapak sekalian yang ada di tempat ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Suhartono Rudi tadi memang itu sudah benar. Dan itu kan kemudian terbukti perusahaan bisa berkembang, dapat kepercayaan dari konsumen semakin kuat karena memang kepedulian terhadap isu ESG.
bahwa ada tantangan, ada hambatan, itu soal mindset. Kita tahu perubahan manusia itu selalu memunculkan dampak terlambat. Diajari sekarang belum tentu ngerti besok. Gitu. Butuh waktu, apalagi ketika sistem tidak sempurna, aturan tidak sempurna, dan dia nakal dalam tanda kutip menikmati ketidaksempurnaan itu untuk kepentingan pribadinya, maka jadi terkesan. Gampangnya gini, istilahnya, kalau sesuatu dibuat sulit dan menghasilkan uang, kenapa harus dibuat mudah dan tidak menghasilkan uang? Maka ini yang kemudian membuat para pelaku usaha seperti Pak Suhartono Rudi, terus Pak Andreas Sukendro, itu sakit kepala, dan kira-kira begitu. Nah, Pak Agus Yubagus tadi itu karena orientasinya pada ekspor, tidak terlalu banyak mengalami persoalan-persoalan seperti yang dialami oleh Pak Suhartono Rudi dan Pak Andreas Sukendro. Untuk Pak Andreas, itu saya tiba-tiba terpikir, ini soal engagement. Kenapa respon rendah? Di Indonesia bagaimanapun juga masih ada pemikiran apa yang saya dapat dari semua proses ini. Nah, saya tiba-tiba teringat gara-gara Pak Agus Yubagio tadi bercerita tentang limbah minyak goreng bekas atau kita sebut jelantah. Di sini ada yang menarik. Jadi ada perusahaan yang mengirimkan kontainer-kontainer jirigen ya, ukuran-ukuran rumah tangga gitu ya, mungkin 5 literan atau 10 literan, saya rasa sekitar 5-10 liter, itu kepada desa. Jadi misalnya saya lihat di Sidoarjo gitu ya, dikirimkan kepada desa, kepada kepala desa. Nah, kepala desa ini kan sekarang punya BUMDes. BUMDes itu kan yang kemudian mengumpulkan dari warga, sehingga nanti saat tertentu akan diambil. Dan kebayang kalau satu kabupaten itu ada ratusan kan jumlahnya desa, sehingga bisa mereka masuk juga kepada sektor-sektor rumah tangga yang luar biasa. Mendidik orang juga untuk tidak membuang limbah minyak gorengnya langsung ke selokan begitu aja. Dan ini menghasilkan, dan mereka akan senang karena itu menghasilkan untuk BUMDes, badan usaha milik desa, yang nanti ujung akhirnya biaya untuk memasang paving, membuat saluran got, segala menjadi lebih murah. Gitu. Atau mungkin warga tidak perlu lagi ditarik biaya untuk itu karena sudah ditanggung. Nah, hal-hal yang seperti ini itu menarik. Barangkali seandainya belum, ini juga perlu dipertimbangkan apa yang akan diperoleh oleh mereka. Nah, kerjasama dengan otoritas di tingkat yang paling kecil desa itu menjadi menarik. Nah, tapi definisi desa itu kan hanya terjadi di kabupaten, di mana kepala desa itu dipilih langsung oleh warganya, sehingga dia berkepentingan pula untuk menjadi berprestasi. Nah, kalau di kota itu lurah kan ditunjuk oleh atasannya, tepatnya wali kota ya, kemudian melantik siapa yang jadi. Nah, karena itu keperbiakan pemerintah itu harus ada. Sekarang ini memang masih ada kelompok-kelompok, oknum-oknum di dalam pemerintahan yang terkesan hanya formalitas menjalankan apa yang diatur, tetapi belum sampai pada esensinya. Nah, kalau kita dorong terus-menerus disuarakan, jangan lupa kepala daerah itu, kalau baru periode pertama dia kepingin untuk terpilih kembali. Kalau periode kedua dia ingin naik kelas. Dari bupati wali kota kepingin ke gubernur, kalau bisa kemudian ke pusat, ke menteri, dan sebagainya. Sehingga kalau ini diiming-imingkan, rumusan perubahan bagi otoritas, bagi pemerintah, itu kan sederhana. Kalau pada publik, maka kita bicara tentang pesan-pesan positif, bukan negatif. Pesan-pesan positif ditambah action, maka akan ada yang namanya public change. Tapi kalau kepada pemerintah, itu manfaat. Apa yang akan mereka peroleh? Misalnya, apakah pendapatan daerah atau kemudian elektoral, dia akan terpilih kembali, dan action, apa yang kita lakukan. Yang dilakukan oleh Pak Andreas Sukendro tadi, sejauh saya paham, itu masih lebih kepada action. Nah, sehingga ini yang akan butuh dukungan yang lain, yaitu bagaimana kita membuat mereka merasa itu ada manfaat. Kira-kira itu Mas Panji, respon saya terhadap semua konsep ESG ini, tapi saya berada pada satu titik yang positif. Saya meyakini sampai pada hari ini ketika sebuah perusahaan menerapkan ESG, kejadiannya itu bukan cost plus,
tapi efisiensi. Hanya saja efisiensinya terjadi mungkin bukan tahun pertama, tetapi dalam jangka panjang akan terjadi efisiensi yang luar biasa. Masyarakat kita seperti dikeluhkan Pak Andreas Supendro tadi, masih lebih suka membuat masalah daripada membuat orang lain menerima manfaat. Tapi di negara-negara maju, bayangin, katakanlah 30 tahun lalu lah di Kanada, itu kalau kita selesai minum minuman yang ada can-nya, itu kan satu box begitu, itu kita bawa ke recycle depot, kita serahkan begitu aja. Itu kalau penyok mereka nggak mau terima. Nah, kalau nggak mau terima, kan saya jadi punya masalah. Karena di sana membuang sampah juga nggak boleh sembarangan. Kan begitu. Ada aturan-aturan, maka lebih murah kemudian saya sebagai konsumen, ya saya minum selesai, nggak usah pakai can-nya itu dihancurin dan sebagainya, karena itu tidak akan diterima oleh depo. Nah, depo, bayangin depo ini kan gratis. Nah, kalau di Indonesia malah dibeli loh. Dibeli aja orang masih suka aneh-aneh. Nah, hal-hal yang seperti ini butuh waktu, saya yakin. Tapi suatu saat ketika pemerintah sudah mengatur, jangan lupa di dunia ini tidak ada satupun industri yang naik tajam dan turun dengan sangat cepat bukan karena perubahan peraturan pemerintah. Jadi kalau pemerintah kemudian mengatur dan aturan itu kemudian diterapkan dengan sangat baik, saya rasa itu pilihannya. Ketika kesadaran belum ada, ya diatur dengan sangat ketat begitu. Tapi sekali lagi saya paham Pak Suhartono Rudi pelaku, Pak Andreas Supendro pelaku, bahwa ada persoalan-persoalan lain, ada oknum-oknum, dan kedua, sistem hukum kita itu masih bermasalah. Bermasalahnya adalah kasus yang sama, pasal yang sama, putusan hukumnya bisa beda. Yang satu kena denda atau masuk penjara, yang satunya bisa bebas. Dan itu menurut hemat saya masih butuh waktu. Tapi nggak boleh putus asa. Seperti yang disampaikan Pak Rudi Balmater. Ini demi anak cucu kita. Yang disampaikan Mas Moko tadi, bahwa ke depan kita harus menjadi lebih baik. Kira-kira itu Mas Panji. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Terima kasih juga untuk seluruh partisipan. Saya jadi ingat tagline yang sering kali disampaikan oleh host talk show pada era-era tahun 90-an ya. Memang baik jadi orang penting, tapi alangkah penting kalau kita jadi orang baik. Baik dalam pengertian kita juga mendapatkan untung, tapi di sisi lain juga ikut peduli terhadap lingkungan. Terima kasih untuk semuanya, sukses, selamat pagi, sampai jumpa, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat.